Bu ya, dua raja-raja Hmm. 18 ayat 27 ya. Hmm. Ini perikop yang pertama di atasnya, Yerusalem dikepung oleh Sanharet. Saya tidak saya tidak mengambil satu perikopnya, Bang. Ya, tapi yang saya Iya. tegaskan di Ngerti situ ya, saya. Ini yang saya judulnya. tegaskan, bentar dulu, biar Anda paham. Yang saya tegaskan karena ya pertama kali permasalahan seperti itu ada dalam kitab Kristen, gitu loh. Bukan masalah sejarahnya yang Udah baca saya bahas, enggak. Gitu. Kalau kamu lu baca Alkitab itu dari topiknya apa dulu? Ya tahu saya, ceritanya apa? tahu. Tamat saya kitab Anda tuh. Makanya jangan copot ayat Alkitab itu cuma iya. Kayak copot-copot begitu. Kalau tertera di dalam kitab Anda ini kan, berarti itu adalah pengajaran atau larangan dalam agama, betul nggak? Ini Alkitab ya menulis apa aja yang bobrok pun ditulis supaya kita menjauhkan dari hal-hal itu. Itu pengertiannya, bukan mengajari. Iya, betul. Betul gitu. Saya baca dulu ya. Seperti itu, ngerti yang Anda maksud itu. Makanya ya kalau mau menyerang Islam pakai kencing unta, pandang dulu maksud saya kitabmu sendiri. Kalau masalah minum kencing itu ada sejarahnya di tempat kamu. Gitu. Tapi kita itu sekarang tidak makan apa-apa yang dinajiskan. Ya. Saya tidak menyuruh Anda makan. Masih minum kok. Enggak ada kencing unta itu diperintahkan untuk Islam. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Ya kenapa kencing unta itu tidak ada diperintahkan dalam Islam, enggak ada. Betul. Najis enggak itu? Lah, ini yang di kitabmu najis enggak? Kotoran nih. Bukan, saya tanya. Najis. Kamu lebih pilih mana? Ya, kencing unta campur susu atau taimu sendiri pakai kencingmu sendiri? Saya baca dulu. Saya ngerti dulu. Baca. Ya, 2 Raja-Raja 18 nomor 27 ya. Ya. Baca. Saya baca dari atas ya. Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan? Bukan gereja, 27-nya langsung. Ya, bukan gereja tempat saya. Langsung 27-nya yang kita masukkan. Dari atas supaya saya sudah tamat, saya paham ceritanya. Paham? Nah, sekarang paham tentang apa ini? Saya udah paham ini masalah tentang di Yerusalem ya. Di Yerusalem masalah apa? Hizkia saat itu ada paceklik. Udah paham saya, ya. Oke. Ya udah, yang saya bahas itu karena ini tertera di kitabmu ya. Ya, yang mengajarkan lebih dulu minum kencing sendiri. Ngapain kamu susah-susah ya menanyakan kepada umat Islam minum kencing unta, sedangkan di kitabmu aja ada sejarah minum kencing sendiri. Kalau pun itu hanya sejarah. Tapi kita udah jauh dekade 2021 sekarang, ya. Ya. Itu sudah kita tidak berlaku. Tapi kalian ke Mekah itu jual dengan ini dan itu dikatain halal. Mana perintahnya minum kencing unta tuh mana? Soal perintah. Kenapa orang Indonesia itu mau diblokonin begitu, dikasih minum kencing unta? Mana perintahnya? Tidak ada perintahnya. Perintahnya mana? Makanya nih dengerin nih. Ya, nih dengerin. Buka telinga kau. Ya, saya ceritakan tentang masalah kencing unta. Ya, biar kamu tahu. Di dalam hadis kencing unta itu ya, ada orang kafir Kristen dari suku Uraina. Dia datang ke Madinah. Nah, saat itu musim... Dengarkan. Ya, dengarkan dulu. Nanti saya bukakan. Ya kan bukti dulu datanya mana. Ya. Nanti kamu bilang. Baik, buka. Ya. Saya catat. Buka aja hadis apa? Tar. Jangan cuma bacot. Datanya mana hadis berapa?
Saya bukakan dulu ya, masalah minum kencing unta. Ya. Iya, buka. Hadis berapa? Supaya saya cari di Google dulu. Kamu cari, saya cari juga. Sabar. Saya ambil literasi yang lebih jelas gitu. Ya. Masalah kencing unta. Ya. Nih. Uraina. Nih. Belum. Saya buka dulu. Ya. Sabar. Udah, sabar. Mana ya? Mengisahkan pada suatu hari menderita sakit. Bentar. Banget datanya. Mari kita baca ya, kawan-kawan. Bukan, ya. Saya nyari hadisnya yang jelas gitu, biar kamu paham. Iya. Kalau Ustadz mah jago, harus tahu, hafal gitu. Katanya jago hafal, ini hadis aja nggak hafal. Nggak ada jaminan hadis hafal. Ayo. Terus siapa? Nih, ya Sunan Nasa'i 303. Nih, mari kita baca ya. Nih, kawan-kawan semuanya, mari kita baca. Nih hadis ya, Sunan Nasa'i ya telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la. Dia berkata telah menceritakan kepada kami ya Yazid bin Zuraid. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Qatadah bahwa Anas bin Malik berkata mereka sekelompok orang lelaki kabilah nih, laki-laki kabilah ya. Laki-laki kabilah yang datang kepada Rasulullah untuk menyatakan masuk Islam. Mereka berkata, ya wahai Rasulullah, ya orang hidup dari hasil ternak, bukan dari hasil pertanian. Lalu mereka betah tinggal di sini. Nih, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang hidup dari hasil ternak, bukan dari hasil pertanian. Lalu mereka tidak betah tinggal di Madinah. Lalu ya mereka kena penyakit perut tuh, penyakit perut. Mana nih? Ini sakit perut yang mereka derita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, mengirim beberapa unta, ya, dan penggembalanya. Kemudian beliau menyuruh mereka untuk keluar dari Madinah, minum susu hasil dari perahan unta dan minum air kencingnya dari suku Urainah, kawan, ya. Urainah di mana? Bukan untuk Muslim, ya. Di situ kan Muhammad nyuruh kan di situ. Untuk Kristen, betul. Untuk orang di luar Islam, betul. Ayo. Bayangin Nabi lu suruh. Makanya nggak ada saya bilang ya. Nggak ada kencing itu untuk Muslim. Ini untuk Kristen. Perintahnya dari Nabi. Nggak ada perintahnya dari Nabi kencing unta itu. Itu sudah kita baca. Dari orang di luar agama Islam datang ke Madinah. Dia tidak tahan keluarga Madinah. Mana? Aduh. Ini sekali lagi ya. Nih. Mana datanya? Bentar ya. Nggak jelas. Nih. Untuk suku mana? Suku Urainah. Sabar ya.
Sabar, saya bukakan dulu hadisnya. Nih tadi yang tadi. Sabar. Suku Urainah. Emang suku Urainah orang Kristen? Ya iya. Oke. Lo baca Google ya. Ya, baca ya. Mari kita baca ya, di Sunan Ibnu Majah pun juga ada ya. Ibnu Majah 3494 ya. Nah, bahwa nih baca ya. Bahwa sekelompok orang ya dari penduduk Urainah, paham ya? Yang bukan Islam datang menemui Nabi dan singgah di kota Madinah. Mana yang bukan Islam? Urainah itu apa? Quraisy. Urainah baca di Google ya. Suku Urainah. Suku Urainah datang menemui Nabi ya, sehingga di kota Madinah beberapa saat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kan gitu. Jika kalian pergi ke unta-unta kami, maka minum susu dan air kencingnya, dan mereka melakukannya. Tuh. Jadi. Dengar. Saya baca di Google ya. Nih suku Urainah. Silakan yang nonton buka Google, tulis ada suku Urainah beragama apa. Cari di situ. Suku Urainah dalam kurung bersama suku Uki adalah kelompok mualaf yang baru masuk Islam. Mereka datang ke Medina untuk memeluk Islam. Namun kemudian berkhianat dengan membunuh penggembala Nabi. Mencuri unta dan murtad. Kisah mereka diabadikan dalam hadis tentang hukum bertobat. Islam rencananya. Dia bukan dari suku yang Islam. Paham? Iya. Makanya air kencing unta itu bukan untuk umat Islam, tapi untuk kamu. Iya, Muhammad dulu begitu. Nah sekarang ini. Sekarang gini aja kita mau pilih mana? Apakah kamu mau minum kencing unta dengan susu atau minum taimu sendiri sama kencingmu sendiri? Pilih mana? Kamu katakan, dengar ya. Kamu katakan tadi Muhammad menyuruh mereka. Dengar dulu. Muhammad dengan dua raja-raja tadi mau pilih mana? Pilih kencing unta. Kita tidak makan tai, makan segala macam. Bentar ya. Mari ya kita teman-teman banding ya. Kira-kira kencing unta dengan taimu sendiri ya dan kencingmu sendiri, kamu pilih mana? Hah? Kita Kristen nih. Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini hanya kepada Tuanmu dari kepadamu saja, bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air bersama-sama dengan kamu. Ini apa cerita? Ya udah, ada contoh di kitabmu, tertulis di kitabmu tuh. Ya. Jadi kalau kamu paceklik kayak di kejadian di Yerusalem ini nggak ada makanan, nanti kamu makan tai sendiri sama kencing sendiri gitu aja dah. Ya, sekarang oke lah. Karena itu manusia yang tidak berakal. Benar. Karena tertulis di kitabmu. Kalau benar-benar jadi ini aja. Apakah kita fire aja. Sekarang sudah modern, kita mesti makan tai dan kencing unta. Kira-kira mau pakai kencing unta dengan susu atau kencingmu sendiri dengan taimu sendiri, pilih mana? Benar. Saya tidak mau. Pilih mana? Kamu pilih yang kencing. Bodoh amat kalau begitu. Kenapa di kitab kamu sendiri masalahnya? Itu sejarah yang orang bodoh. Itu kitabmu sendiri sejarahnya ada. Nanti kalau paceklik kamu makan sendiri sama kencing sendiri. Untuk mengobati orang, Nabi Muhammad suruh minum kencing unta. Itu untuk di luar umat, bukan untuk umat Islam. Sampai sekarang. Tapi untuk di luar